Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasirah Arafat, mahasiswa PPG 2025 batch 1 LPTK Win Wali Songo. Saksikan video saya, video pembelajaran dan praktek UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semua? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah kelasnya udah bersih semua nih. Udah pada rapi semua loh. Nah, bukunya ada, buka semua. Bukunya taruh di atas meja. Yang buku tulisnya dan buku pelajarannya. Kita mulai. Bapak lihat absen dulu semuanya. Ada semua? Ada yang nggak masuk? Ada yang sakit? Ada yang sakit. Nanti Bapak kasih tugas menyusul. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Dengan berdoa kita mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kelasnya siapa sudah dipimpin? Nggak masuk ke kelasnya. Wakil ketua kelasnya siapa? Ayo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan belajar bersama karena metode yang akan kita pakai adalah metode PBL. PBL itu pembelajaran PBL itu problem basic learning. Jadi kalian mencari akar masalah yang kalian temukan, ada suatu sifat atau teladan baik dari kisah Ali bin Abi Thalib dan kalian menemukan sebuah masalahnya, menemukan teladannya dan menemukan masalahnya. Nanti itu mencari masalah dan pertanyaannya itu secara kelompok. Pertanyaannya sudah Bapak siapkan nanti secara kelompok. Sebelum itu Bapak pelajaran-pelajaran kemarin tentang Khalifah Rasyidin kita kenal. Khalifah Rasyidin itu pasti dipilih secara demokrasi, tidak ibaratnya turun menurun. Nanti kita akan jelas tentang cerita kisah teladan Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita memulai, biar pada semangat, berdiri semua. Kita berdiri. Ya, semangat. Benar loh. Berdiri. Nah, bisa tepuk semangat? Bisa nggak? Ya pramuka. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Tepuk tangan. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak pengen
kasih soal salah satu, namanya ini asesmen diagnosis. Kita hanya 3 soalan kawannya. Mana selesai semua? Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini, Pak, kumpulkan. Oke, sudah selesai. Mana? Ya, kau nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak usah diisi. Ya, terima kasih sudah ngikutin asesmen diagnosis. Setelah itu tadi sudah diuji seberapa tahu kalian. Sekarang kita masuk pada sesen materi. Kita nonton video teladan Ali bin Abi Thalib tentang kecerdasan dan kedalaman ilmu Ali bin Abi Thalib. Saksikan dengan seksama. Harus fokus. Kita lihat. Kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nonton. Kami kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Jadi, Ali merupakan sepupu dari Rasulullah. Ali lahir dan tumbuh di keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang. Ketika kakek Rasulullah wafat, Abu Thaliblah yang bersedia merawat dan membesarkan Rasulullah. Hubungan antara Rasulullah dengan keluarga yang dikatakan oleh sepupunya adalah benar. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Ia banyak membantu Rasulullah dan selalu berada di dekatnya. Ali memiliki banyak sekali kelebihan. Akhlaknya mulia, pemaaf, penuh kasih sayang, tegas dan sangat cerdas. Ketika Ali masih muda, dia berada di bawah bimbingan Rasulullah secara benar. Rasulullah tepat ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Saat itu, berita tentang kenabian Rasulullah belum tersebar. Dan orang yang memeluk Islam serta mempercayai Rasulullah baru Siti Khadijah, istri Rasulullah, memeluk Ali. Ya Ali, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil. Rasulullah telah mengajarkanku 1000 macam ilmu, dan setiap ilmu itu memiliki 1000 macam cabang ilmu. Baiklah, aku harap engkau dapat menjawab pertanyaanku. Jika aku bisa menjawab pertanyaanmu, apakah engkau bersedia mengucap syahadat dan beriman kepada Allah, serta mengakui bahwa Muhammad adalah benar utusan Allah? Pendeta Yahudi itu merasa yakin bahwa pertanyaannya tidak mungkin bisa dijawab. Maka dia pun menerima tantangan itu dengan mudah. Asalkan engkau mampu menjawab, maka akan kupenuhi syaratmu itu. Ali tersenyum simpul. Dia meminta sang pendeta untuk mengulangi lagi apa saja yang ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? A.
menjawab bahwa anak kunci itu adalah kesaksian atau syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pendeta Yahudi itu terdiam. Jawaban yang diberikan oleh Ali memang masuk akal. Dia tidak menyangka jika pertanyaan itu bisa dijawab dengan begitu mudah. Pertanyaan kedua tentang sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Jawaban Ali adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus putra Mata. Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa olehnya banyak sekali aktivitas. Ya, terima kasih. Setelah kalian sudah melihat video, Bapak akan menjelaskan tentang sifat Ali yang selainnya. Tapi gimana tadi nonton video? Seru gak videonya? Semangat ya? Semangat dong, seru gak? Sekarang kita menjelaskan kisah teladan Ali bin Abi Thalib. Bentar saja Bapak. Keadilan tanpa diskriminasi. Jadi Sayyidina Ali itu adalah sahabat yang punya sifat adil tanpa diskriminasi. Bahkan pada dirinya. Waktu itu Sayyidina Ali pernah pakaian baju besinya dicuri sama seorang ada yang bilang orang Yahudi atau orang lain. Pas itu Sayyidina Ali mengadukan kepada kepala hakim, kepala mahkamah. Pak Hakim, saya lapor, baju jirah saya dicuri sama orang ini, sama si A. Datanglah berdua. Katanya belum pernah melihat maksiat sama sekali. Dan matanya Sayyidina Ali belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Makanya Sayyidina Ali punya gelar karamallahu wajhah. Moga-moga Allah memberikan wajahnya suatu kehormatan, kemuliaan. Bahkan pernah waktu itu Sayyidina Ali perang melawan pemberontak. Tangdong, mukanya diludahin. Tuh, Sayyidina Ali langsung kalian, udah selesai. Saya nggak mau melawan kamu. Kenapa Sayyidina Ali kamu? Kenapa kamu takut sama saya? Kata pemberontak, orang Khawarij. Kagak takut, bukan takut. Saya tadi berperang atas nama Allah. Setelah kamu ngeludahin ke saya udah emosi. Udah bukan atas nama Allah. Jadi Sayyidina Ali benar-benar perang dengan niat jihad di jalan Allah Subhanahu. Nah, kesimpulan kehidupan Ali mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati, pengabdian bukan lagi sebagai pemimpin yang sejati, sebagai pejuang Islam yang cerdas, integritasnya, ketakwaannya menjadi satu dan patut menjadi kita contoh. Nah, ya mungkin dari sini, dari sudah Bapak jelasin, coba Rasya sebutkan sifat-sifat yang tadi yang dirangkum. 1. Cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan. 2. Bijaksana. 3. Peduli. 4. Adil. 5. Berani berkorban. Tepuk tangan buat Rasya. Coba mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara meneladani kecerdasan Ali bin Abi Thalib? Caranya kalian untuk pertama tumbuhkan iman dan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tumbuhkan dulu.
iman dan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi Sayyidina Ali itu menjalankan semuanya dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta sama Rasulnya pasti kalian sudah wah beres dah, hebat dah, pasti sholat cinta kepada Allah, sholawatan ngaji Quran mencari ilmu karena cinta sama Rasul. Nah, dah, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kalian bagi kelompok-kelompok kecil. Nanti Bapak kasih LKPD-nya lembar. Kalian kelompok, silakan kelompoknya masing-masing 5 orang atau 6 orang nggak apa-apa. Nih 6 nih, cewek-cewek, laki-laki masing-masing, ya kan? Gabung, yang laki-laki, yang cewek-cewek, apa mau campur? Kayak oke, udah siap semua? Dah. Siap. Ini Bapak kasih lembar LKPD, kalian isi bareng-bareng sama teman kalian. Boleh sembari lihat catatan, boleh sembari ngeliat yang ada di buku. Oke. Nah, tulis itu nama kelompoknya, nama teman-temannya. Nah. Oh, sono. Langsung kerjaan di situ, rangka-rangka bareng-bareng. Diskusikan. Silakan kalau yang kurang paham silakan bertanya. Nggak usah malu, tanya. Ini kamu ngerjakan ini nih. Pak. Apa? Yang mana? Oh ini nih, ya tadi contoh dalam cerita. Contoh dalam cerita kamu pilih ceritanya tentang apa, kamu isi. Kalau misalnya cerita yang tadi yang ditayangkan hanya satu aja. Oke. Ada lagi pertanyaan kelompoknya? Nggak usah malu bertanya. Yang nggak paham maksudnya apa silakan bertanya. Tanya. Apa ada kesulitan nggak?
tontonnya 1, berarti 1 saya. 3. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah, nanti siapa yang mau maju untuk presentasi? Kelas. Ya, Nuris, ayo. Barang 24, bawa bangkunya di sebelah duduk, bawa bangku. Nah, sini nih. Seperti Pak Guru, presentasi tuh seperti Pak Guru. Ali adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sahabat Ali lahir di Mekah pada pukul 10 tahun sebelumnya. Rasulullah dari Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Dia adalah orang yang telah masuk Islam. Dari kalangan remaja, dia sangat akrab dan dengan Rasulullah karena sejak kecil hidup bersama Rasulullah. Ali beriman sehari setelah penasiran Nabi. Sewaktu ia berusia 9 tahun. Sahabat Ali sebanyak Ada yang mau bertanya kepada kelompok yang lain presentasi? Ya, mungkin dari teman kita sudah presentasi, sudah menjelaskan semuanya. Ada yang mau kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. apakah hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Ya, silakan. sebagai menantu, saudara sepupu dan sahabat? Tepuk tangan. Nah. Mungkin ada yang punya pendapat beda? Sama ya? Ada? Ya ada? Ya, silakan. Nah, duduk. Nah, terima kasih yang sudah maju. Tepuk tangan. Nah, setelah ini kita akan Bapak mau bertanya kepada kalian bagaimana hasil diskusi kalian? Seru apa enggak? Seru. Kalau ibaratnya Bapak mau tanya, Nah ini kan kalian sudah diskusi. Tadi Bapak udah kasih soal tentang keadilan, bagaimana mendirikan keadilan. Kira-kira menurut kalian, ketika ada teman kalian berantem di kelas, namanya Hasan atau Fadil, gubrak. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Silakan. Yang paling, yang lain ini udah maju. Nah. Ketika teman kalian berantem, terus ada guru datang, sikap apa yang menunjukkan dalam kegiatan itu? Ada yang tahu? Jangan tindakan. Baca aja jawabannya yang ada. Yang sudah. Baca hasil diskusi kalian. Mungkin dari kelompok 1, silakan kiri baca. Ya. Udah di situ sudah tempat. Ya, berdiri. Ya. Khalifah pertama Ali bin Abi Thalib lahir Mekah tahun 603. Ayah Abi Thalib alasan diberi julukan karena wajahnya tidak pernah melihat maksiat. Cintanya kepada Rasulullah. 1. Mengganti Rasul. 2. Tak menjaga dalam peperangan. 3. Sebagai menantu. Kepribadian sahabat Ali. 1. Berani melawan kemungkaran. 2. Sopan dan santun. Udah cukup. Dan tepuk tangan. Yang lainnya, coba kelompoknya Rasya. Rasya tadi kita tanya jawab dan diskusi. Siapa yang berani menyimpulkan? Silakan. Ya, maju. Bapak berdiri, silakan apa kesimpulannya baca? Kehidupan Ali mengajar bahwa kepemimpinan sejati adalah
Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Aduh, ayo coba ya. Nah, yang keempat apa? Sila yang keempat, ada yang tahu? Oh. Kerakyatan yang dipimpin dan perwakilan. Sayyidina Ali selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Enggak peduli. Jadi Indonesia ini sangat sesuai dengan Islam. Dicontohkan langsung sama sahabat. Kita niru para sahabat. Yang terakhir apa? Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayyidina Ali suka nyumbang sedekah siang malam. Nah itu Indonesia juga niru apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Ya, sekian. Serta tadi udah itu kita di ujian Bapak pengen ngambil hasil diskusi belajar kalian gimana? Nanti diambil namanya asesmen sumatif atau lain. Dan ini penilaian terakhir. Masih mas? Hanya 5 saja, nggak banyak. Sudah selesai, kumpulkan. Nah. Kumpulkan di kelompok masing-masing. Dah. Nah. Nah, oke. Nah, sekarang kalian bagaimana setelah mempelajari Sayyidina Ali ya? Udah tahu semua tentang Pancasila sesuai ternyata sama apa? Ternyata sesuai dengan Islam. Berarti negara Islam negara Indonesia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Sudah kalian terima kasih semuanya. Bagaimana tadi pengajaran Bapak? Seru apa unik? Gak apa-apa? Seru. Tadi videonya enak gak? Bagaimana? Kalian mau jadi kayak Sayyidina Ali? Tepuk tangan buat kalian semua. Semua dari Bapak sebelum kita selesai pelajaran ini kita persiapkan nanti pertemuan selanjutnya. Dengerin dulu. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang ya. Akhir kata dari Bapak. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.